Bendahara Desa Bunut berinisial NAI 32 tahun Kecamatan Widang Kabupaten Tuban ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tuban karena terbukti merugikan negara sebesar 180 juta rupiah hasil dari pajak proyek desa sejak tahun 2016 sampai 2019. Tersangka telah ditahan di lapas kelas 2B Tuban per hari Rabu 10 November selama 20 hari. Pihak Kejari saat ini terus melakukan pemberkasan dan nantinya dilakukan tahap 2. Kalau sudah ditetapkan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kewajiban dari penyidik melimpahkan tersangka dan barang buktinya dan penanganan perkara bisa segera disidangkan ke Pengadilan Tipikor. Kasih Intelijen Kejari Tuban Windu Sugiarto menyampaikan, penghitungan inspektorat kerugiannya kurang lebih 180 juta terkait dengan pemotongan pajak. Status tersangka di desa sebagai bendahara yang mengelola keuangan desa dan ada modus korupsi dengan pemotongan pekerjaan di awal. Windu menambahkan, Kejari juga telah memberikan penasihat hukum. Sebelum dititipkan di lapas kelas 2B Tuban, tersangka diperiksa kesehatannya dan swab. Karena masih masa pandemi, penyidik berhati-hati jangan sampai ketika positif dan dimasukkan ke lembaga dikhawatirkan menularkan ke yang lain. Setelah dirunut, pemotongan pajak proyek dilakukan tersangka sejak 2016 saat masih menjadi pembantu bendahara. Setelah bendahara desa waktu itu sakit, maka NAI dilantik menjadi Kaur Keuangan Desa Bunut di tahun 2017. Kisaran 2016 hingga 2019 itulah penggelapan pajak proyek berlangsung dan merugikan negara. Di fakta persidangan nantinya, Kejari akan membuka soal penggunaan uang yang digelapkan tersangka. Saat ini belum berani menyampaikan lebih jauh apakah dinikmati sendiri atau mengalir ke lainnya. Intinya tugas seorang bendahara adalah memungut dan membayarkan dan kenyataannya tersangka hanya memungut tapi tidak membayarkan. Dikatakan Windu bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka lainnya, tetapi Kejari mengikuti perkembangannya. Setelah dinaikkan ke tingkat 1, baru terlihat tersangka yang terlibat dalam lingkaran pengelolaan keuangan Desa Bunut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat beberapa pasal, mulai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor Jo pasal 18 Jo pasal 64 KUHP. Kejari sengaja menjatuhkan pasal 18 karena pasal tersebut mengatur pengembalian yang harus dibayar tersangka. Ketika tidak dibayarkan, maka tersangka akan digugat. Pemberkasan nantinya akan dilakukan tahap 2 ya. Tahap 2 itu kalau sudah dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kewajiban dari penyidik itu melimpahkan tersangka dan barang buktinya atau disebut dengan tahap 2 kepada Jaksa Penuntut Umum. Sehingga nantinya penanganan perkara ini bisa nantinya disidangkan atau dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor oleh Jaksa Penuntut Umum. Seperti itu, Mas. Itu kerugiannya berapa ini? Kerugiannya kemarin perhitungan dari inspektorat kurang lebihnya sekitar 180 jutaan. Itu terkait dengan pemotongan pajak saja. Seperti itu. Statusnya itu perangkat desa atau apa? Statusnya dia sebagai bendahara. Bendahara yang melakukan pengelolaan keuangan desa, di mana modus operandinya memang yang bersangkutan itu melakukan pemotongan di awal ya berkisar antara 10% sampai 20% yang katanya digunakan untuk pembayaran pajak yang diambil dari pembayaran uang muka atau pembayaran terhadap pekerjaan fisik-fisik yang ada di desa ini. Untuk saat ini Untuk saat ini kemarin sudah kita berikan penunjukan penasihat hukum juga. Kemudian sebelum kita masukkan ke rumah tahanan negara ya, terlebih dahulu kita lakukan pemeriksaan kesehatan dan swab karena ini masa pandemi, jadinya penyidik juga berhati-hati jangan sampai yang bersangkutan ternyata nanti positif kita masukkan ke lembaga, malah nanti di lembaga malah nanti bisa menularkan kepada yang lain.